Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Amin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin yang Allah muliakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini Allah Ta'ala memberikan kita bermacam-macam nikmatnya. Amin. Di antara nikmat yang dapat kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di salah satu rumah Allah ini, di Masjid Al-Amin yang penuh barakah dan rahmat ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik ila yaumil qiyamah. Kita bermohon kepada Allah, semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad SAW di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Amin yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini saya diminta oleh Pak Haji Bahrul Ulum untuk menyampaikan yang terkait dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting memang untuk kita ingat selalu peristiwa ini, karena peristiwa ini termasuk peristiwa yang dahsyat sepanjang perjalanan sejarah. Peristiwa yang menggemparkan dunia. Ada penemu hukum relativitas ya. Siapa itu penemunya, lupa saya namanya. Itu Einstein ya. Einstein yang gravitasi itu ya. Sayangnya hidayah belum menyapa kepada dia ya. Sayang sekali. Padahal bagus sekali ulasan yang disampaikan oleh Einstein ini ya, berkenaan dengan ada hubungannya dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang namanya hidayah ya terpulang kepada yang bersangkutan. Ya. Kita berharap tentunya dia dapat hidayah gitu. Tapi ternyata hidayah milik Allah Ta'ala. Jangankan Einstein, ya, pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib ya, pun sama. Sampai akhir hayatnya beliau tidak mengambil hidayah Allah, dan beliau meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, hampir saja sebenarnya dia dapat hidayah dari Allah. Cuman di sekeliling dia ketika sedang sakaratul maut, sekelilingnya Abu Thalib ada Abu Jahal dan CS yang mempengaruhi beliau. Akhirnya beliau ya menutup akhir hayatnya dengan masih dalam keadaan musyrik. Namun Nabi Muhammad SAW sebagai keponakan ya, dan Abu Thalib sebagai paman beliau yang banyak membantu beliau, Nabi Muhammad hanya bisa memohon kepada Allah agar diringankan siksanya dari pamannya beliau ini. Dan alhamdulillah permohonan beliau ini dikabulkan oleh Allah.
Abu Thalib ya mendapatkan siksaan yang paling ringan. Kalau diinjak ya kaki ini ya, kakinya Abu Thalib menginjak batu kerikil di neraka itu sampai mendidih ke kepala gitu. Itu paling ringan. Apatah lagi yang paling berat. Kita nggak akan sanggup. Itu ada doa itu sangat bagus yang dilantunkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah yang ilastulil firdau si ahla ya. Kami tidak sanggup ke nerakamu ya Allah, tapi juga kami malu masuk ke dalam surgamu. Ini syair dalam sekali. Ini syair dibuat oleh orang yang memang hatinya bersih ya. Sehingga di luar kebanyakan orang dalam memahaminya. Disangkanya surga nggak mau, neraka pun nggak mau di mana gitu. Padahal maksudnya tidak demikian. Beliau merasa nggak pantas di surga dan beliau juga nggak mampu kalau di neraka. Masya Allah. Jemaah yang Allah muliakan, terkait dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini berkenaan dengan tanggal, itu memang terjadi perbedaan di kalangan ahli sejarah. Namun biasa di mayoritas Indonesia memperingati Isra Mi'raj itu pada tanggal berapa? 27 Rajab ya. Ada tanggal merah kemarin tuh, hari Jumat. Tanggal merah, long weekend, ya, long weekend. Jadi pada keluar kota, saya ke Jakarta enak banget sepi, lenggang banget, udah kayak Idul Fitri. Alhamdulillah gitu ya, udah keluar kota semua. Mungkin ada juga yang pulang kampung kali, ya keluar ke Jawa lah gitu ya. Tapi ala kulli hal, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pengen substansinya. Kalau berkenaan tanggal sih terserah lah gitu ya. Mau tanggal berapa kayak gitu kan. Ya, yang penting substansinya daripada Isra Mi'raj ini. Tahunnya, kalau untuk tahunnya itu juga terjadi perbedaan. Tahun daripada terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Ada yang mengatakan tahun 10 dari kenabian. 10 Hijriah. Dari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan belasan tahun gitu. Ada juga yang mengatakan riwayat bahwa peristiwa ini terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Dan ada juga, nah ini saya setuju nih, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib. Ya, sebelumnya juga telah wafat, yaitu istri beliau Khadijah Al-Kubra. Jadi dua orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW ini meninggal dunia. Maka ibarat sayapnya yang satu Nabi Muhammad itu patah, sehingga beliau sangat sedih sekali. Maka dalam sejarah Sirah Nabawiyah tercatat tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni, tahun duka cita yang sangat dalam sekali, karena dua orang kecintaan Nabi wafat, istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Thalib. Jemaah yang Allah muliakan, inilah pentingnya dalam kehidupan kita, yaitu tanbihul qalbi, menyenangkan hati. Jangan serius terus. Hati ini kadang-kadang ada kalanya mesti dihibur. Ya, kayak Nabi Muhammad dihibur oleh Allah. Diperjalankannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Itu jalan-jalan tuh rehlah Nabi Muhammad, karena Allah tahu nabinya, rasulnya itu sedang berduka lara, sedih banget. Nah, jadi penting yang namanya hiburan itu juga jangan serius terus. Hati-hati, yang serius terus itu bisa mengeraskan hati.
Juga jangan senang-senang terus gitu. Jangan girang terus gitu kan, ketawa terus gitu kan. Juga bisa mematikan hati. Jadi harus proporsional lah. Ya, jangan sampai serius terus, akhirnya hati nggak pernah dihibur, akhirnya hati jadi keras. Jadi stres dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu sering banget keluar kota setiap bulan. Ngajak bini-bininya, istri-istrinya, Masya Allah, ya kan? Yang jauh diajak. Ya. Kalau kita mungkin ngajak istrinya yang dekat ke warung depan doang diajak, ya kan? Dia mau ikut deh. Gitu. Kemana bang? Tuh ke warung depan, kirain mau jauh. Ya kan? Ternyata cuma dekat doang. Tapi Nabi Muhammad suka banget mengajak istri-istri beliau keluar kota. Ya. Dan juga Allah juga sudah mengatakan dalam firman-Nya kan, afalam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kul siru, jalan-jalanlah kamu di muka bumi Allah ini. Jalan-jalan. Nah, jangan di situ mulu. Biar kalian akan melihat kebesaran-kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, biar dapat. Ada tetangga saya, dia udah 2 tahun gara-gara pandemik ini nggak pulang kampung. Kangen banget ya sama orang tuanya di Malang. Dia minta tips sama saya. Pak Ustadz, minta tips dong. Bagaimana supaya nyupir kagak ngantuk katanya. Dia bilang begitu. Karena dia baru pertama kali nyupir sendiri dalam perjalanan jauh. Ya, supaya nggak ngantuk gimana Pak Ustadz? Saya bilang, supaya nggak ngantuk pertama doa supaya dikuatin dah mata sama Allah nih dalam nyupir. Kedua, semangat nikmatin perjalanan. Ya, apalagi kalau lewat pedesaan. Kita bisa tafakur alam kan. Semangat. Yang ketiga, ngobrol-ngobrol aja yang serius. Yang keempat, istirahat di rest area, di masjid. Ya, untuk apa? Istirahat lah, ya kan? Sholat. Ya, pokoknya kalau mau supaya mata ini tetap melek gitu, niat semangat dari rumah gitu. Ya, alhamdulillah dia nampaknya semangat ya. Karena mungkin juga udah rindu banget sama orang tuanya gitu ya. Nah, insya Allah, saya biasanya kalau menghindari ngantuk, mohon maaf karena saya kurang suka kopi, Bapak Ibu ya. Dari kecil saya kurang suka kopi. Sampai sekarang, saya usaha biar supaya bisa suka kopi, nggak bisa-bisa saya. Sampai sekarang, ya nggak tahu kenapa tuh kagak doyan pisan. Ya, pernah saya minum kopi kenangan mantan apa tuh namanya, saya lupa tuh, ya kan? Ya Allah ya Rob, mules bener. Pas kata dokter, emang kopi itu berat katanya. Buat lambung itu memang nggak bagus katanya. Terlalu tinggi apanya saya nggak ngerti itu kata dokter ya. Ini bukan jelek-jelekin usaha orang nih. Ya emang kenyataannya saya begitu. Saya mungkin karena nggak biasa juga kali ya. Tapi akhirnya saya kapok habis itu. Kayaknya emang saya nggak bisa nih walaupun usaha bagaimanapun kopi ya kan. Orang-orang kan enak banget kalau jualan kopi ya kan. Minum kopi, Masya Allah, ya kan, kita jadi pengen juga kan, pas sudah nyobain, agak doyan juga, ya, Masya Allah. Nah, alhamdulillah tuh, bini saya seneng banget tuh, karena setiap pagi kagak ada nyediain kopi, ya kan, nggak ribet jadinya kan gitu, ya kan, ada kan orang kalau nggak sediain kopi, marah-marah mulu tuh, ya kan, Neng, kopi mana sih, agak ada ini kopi gitu kan, nah saya mah alhamdulillah nggak ada kopi-kopian di rumah gitu ya. Dari kecil nggak suka kopi gitu. Kok jadi kopi nih sampai mana kita ya? Jadi kopi nih. Ini bapak jadi ngiler nih. Ya, Pak Haji, Bu Haji udah ngiler ya. Sampai mana sebelum kopi sih? Saya lupa tuh saya. Ya. Oh. Iya, maksudnya sebelum kopi itu apaan persisnya? Oh iya rihlah, benar tuh Ustaz. Hafal baik dah, hafalnya kuat. Iya rihlah. Jadi teman saya itu tetangga saya bilang udah ngobrol aja yang serius sama istrinya sama anaknya, ngobrol aja dah, insya Allah itu bisa nyegerin. Kalau saya begitu bisa seger itu kalau ngobrol, tapi kalau diem baik emang ngantuk, kagak ada yang ngajak ngobrol. Makanya kalau saya naik bis Sinar Jaya tuh ke pesantren anak ya kan, supirnya suka ada yang nemenin sama penumpang tahu banget gitu, biar supirnya kagak ngantuk kali kan, diajak ngobrol mulu, akhirnya gak ngantuk gitu.
Saya biasanya begitu tipsnya supaya tidak ngantuk dalam perjalanan jauh. Tapi kalau istirahat mah 1 kali 2 kali, ya kalau perjalanan jauh wajar ya istirahat gitu untuk sholat, makan dan lain sebagainya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, itulah pentingnya rihlah tanbihul qalbi supaya hati ini hidup, jangan sampai mati, jangan sampai keras. Jadi salah juga kalau ada orang-orang bilang serius aja dunia ini. Salah. Nabi juga seorang nabi, seorang rasul, nggak serius-serius amat gitu. Ada santainya, ada humornya, ada candanya, nggak selalu serius. Orang sama sama sahabat aja suka bercanda Nabi, sama keluarganya, tuh, Nabi Muhammad SAW. Jadi perfect lah, ya kan? Kalau anak zaman now nih sukanya sama K-pop ya kan? Idola-idola mereka tuh dari band-band Korea tuh, katanya sampai kehidupannya diteliti sama dia tuh. Padahal di Nabi Muhammad lebih lengkap daripada yang tadi band-band Korea tersebut. Humor, ada humor. Lucu, ada lucu dari Nabi Muhammad SAW. Ada nih, pernah bertamu, Masya Allah, pernah bertamu nih, ya, Nabi Muhammad disediain anggur. Wah, sepiring nih anggur. Nabi ngajak beberapa sahabatnya, ya. Kemudian tiba-tiba setelah dipersilakan makan, silakan ya Nabi makan anggur seadanya. Nabi makan, 1 dimakan. Dimakan lagi, 1 lagi. Dimakan lagi, sampai habis, sampai sahabat bilang, ya kayaknya kita nggak kebagian ini mah. Dimakan mulu nih, dimakan semua nih sama Nabi nih. Sampai habis, bener-bener habis. Wah bener kan, habis kita nggak kebagian, kata sahabat. Nah terus pas pulang dari bertamu, sahabat bilang, Nabi, kok makanan dihabisin semua? Kita mau cicipin agak kebagian. Begini sahabatku, kenapa itu anggur aku habiskan? Karena anggur itu rasanya kecut, asem banget. Asem banget. Aku takut nih kalau engkau makan, keceplosan tuh mulut. Nggak enak sama yang sohibul bait. Ya kan? Nggak enak nanti. Asem banget ya anggur. Nah, aku nggak mau itu terucap dan menjadi kedengeran oleh yang sohibul bait. Masya Allah ya akhlak Nabi ya. Rela-relain tuh makan anggur asem demi sohibul bait dan sahabat-sahabatnya. Itulah kehebatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau akhlak mulia dari Nabi kita tercinta. Ada juga yang unik dari Nabi kita ini. Waktu perang Khandaq atau Al-Ahzab, ketika kan pada perang Ahzab itu atau perang Khandaq, sahabat-sahabat Nabi dan Nabi nggak makan 3 hari loh, kelaparan. Sampai sahabat ada yang lihat ketika Nabi menggali parit, itu diganjal sama batu, perutnya emang lapar banget tuh ya kan. Kalau kita dulu lapar dipakai gesper kali ya, dikencengin gespernya, atau pakai tali rapiah. Ya ada yang bilang letuk, itu mah bukan karena lapar pusat, celananya kedodoran gitu kan, pakai celana rapiah, tali rapiah gitu kan. Nah, yang kebetulan ngelihat itu Jabir, sahabat Jabir ngelihat, duh kesian banget Nabi kelaparan, apa diganjel sama inian. Emang sih kami, kata Jabir, 3 hari belum makan ini. Tuh sampai Nabi diganjel perutnya itu perutnya sama batu. Akhirnya Jabir datang ke rumah, bilang sama istrinya, ada makanan apa nih? Nah kebetulan di rumah Jabir itu ada gandum, adonan, baru adonan, kan bisa jadi roti itu. Terus sama kambing betina. Ya ampun, kambing betina juga kering, kurus, begeng gitu kan. Kurus banget. Ya emang adanya itu. Akhirnya yaudah deh masakin buat Nabi dan beberapa sahabatnya, 2 orang 3 orang lah. Cukup ya istriku ya? Cukup katanya. Dimasakin itu. Dia dibuat adonan jadi roti. Terus kambingnya disembelih lalu dipanggang, dibakar. Nah ketika makanan sudah siap santap, Jabir bilang ke Nabi, Nabi udah siap santap nih makanan gitu. Emang ada berapa banyak? Ya nggak banyak sih Nabi, ya paling Nabi sama 2-3 sahabat lah, ya kan yang bisa makan ini. Nabi langsung bilang sama sahabat yang lain banyak banget ratusan. Sahabat-sahabatku, ayo kita makan rumah Jabir. Ya Allah kaget kan si Jabir. Waduh ini mah kagak kebagian ini.
Kan semua dipanggil sama Nabi. Nah, ayo sahabatku kita ke rumah Jabir, ya kan? Langsung lari nih. Si Jabir lari pulang, bilang sama istrinya, istriku, Nabi bawa semua pasukannya. Kan kita cuma bilang 2 sama 3 ya. Nabi bawa semuanya, kayaknya kurang ini gimana dong? Terus kata istrinya, emang Nabi udah nanya belum? Berapa jumlah makanan kita? Sudah. Saya jawab, makanannya cuma buat kebagian 3 atau 2 orang lah gitu, sama Nabi 4 lah gitu. Oh, kata istrinya, kalau begitu Allah dan Rasul lebih tahu. Oh, kata istrinya. Ya udah langsung. Nabi datang tuh sama sahabat, ratusan sahabat. Emang lagi pada lapar banget itu. Ya kan perut kosong. Langsung kata Nabi, ayo masuk ke rumah Jabir, jangan desak-desakan. Pasti semua kebagian, kata Nabi. Dulu kan lucu banget ya, kayak anak kecil gitu kan. Lucu gitu, pasti semua kebagian. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Masya Allah. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepada beliau. Setiap beliau makan dari kuali ditutup lagi. Ya kan? Terus makan kambing betinanya juga sama. Ditutup lagi, ada kayak semacam tudung ya, tutup saji itu. Lalu anehnya, ini orang sudah makan kenyang. Aneh kan? Nggak masuk di akal gitu, nggak masuk logika. Padahal ini cukupnya buat 4 orang lah. Tapi ini semua ratusan sahabat Nabi yang lapar itu kenyang semua. Nggak ada yang nggak kenyang. Anehnya lagi, masih utuh adonan gandumnya dan kambingnya itu yang kurus tadi. Masih ada sisa banyak dan nggak berkurang. Aneh kan? Kata Nabi kepada istrinya Jabir, kan masih banyak nih, sedekahkanlah untuk orang lain. Oh, sampai begitu. Padahal mah dikit itu sebenarnya. Ini mujizat dari Nabi SAW. Yang saya lucu, Jabir bilang cuma 3. Nabi bawa pasukan seabrek, ya kan? Itu lucu banget bagi saya, ya kan? Sampai Jabir ketar-ketir kan? Inilah jenakanya Nabi Muhammad SAW. Ya, humoris, lucu gitu orangnya. Ya, kayak makan anggur juga lucu tadi kan, kita jadi ketawa. Ya Allah, kita kebayang tuh perut Nabi apa nggak sakit perut gitu ya? Orang asem banget. Kita aja kan kalau asem aja nggak enak di perut kan, apalagi kena yang ada lambung ya, asam lambung ya, mah gitu. Tapi Nabi mah kan orangnya sehat ya, alhamdulillah. Jadi nggak ada mah-mahan dia mah. Makanya makan anggur asem sepiring juga kuat, ya kan? Coba kalau yang mahan gitu kan, udah sakit aja lambungnya. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, jadi Nabi SAW itu perfect banget. Suka ngajak istri jalan-jalan dan seterusnya. Nah, ketika Nabi SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Aqsa di Palestina, itu berapa kilo tuh? 1.500 kilometer. Kalau jalan pakai ontanya VVIP, lah emang ada untuk VVIP ya kan? Itu 3 bulan lamanya. 3 bulan. Tapi anehnya dari Masjidil Haram ke Aqsa pulang lagi sebelum subuh. Semalaman doang, ya kan? Gak masuk di akal lagi dah tuh. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha, ya kan? Jadi nggak masuk akal. Nah cerita ini dikisahkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra, persis namanya, peristiwa Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kan begitu? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi Laila ini bukan nama bini orang, Laila, ya kan? Ini artinya malam. Makanya ada yang namanya Laila itu artinya malam. Mungkin lahirnya malam-malam kali kan? Jadi Laila gitu namanya. Allah memulai dengan kata Subhana, Maha Suci, yang telah memperjalankan hambanya bi abdihi pada suatu malam. Allah tidak menyebut Nabi Muhammad dengan gelarnya Nabi dan Rasul, tapi hanya menyebut bi abdihi, hambanya. Ini menunjukkan Allah ingin mengajarkan kepada kita semuanya agar tidak sombong dan harus rendah hati. Betapapun gelar kita tinggi, janganlah kita sombong. Ada ibu, bukan ibu sini, ibu di sono, masjid lain.
Ketika diundang, di dalam undangannya tidak ada nama hajah, kagak mau datang dia. Kirain kenapa nih kata yang ngundang, kok kagak datang? Kirain sakit gitu ya. Ternyata dia bilang langsung, nggak ada gelar hajahnya. Padahal dalam ayat ini Allah tidak menyebut Rasul atau Nabi, tapi langsung disebut abdihi, hamba. Ini mengajarkan. Jadi kalau ada orang yang lupa nulis gelar kita, lupa nulis pangkat kita, jangan marahlah. Jangan marah. Nggak dipanggil haji, nggak dipanggil hajah, nggak dipanggil ustadz, jangan marah. Rendah hatilah sebagaimana Nabi Muhammad rendah hati. Meskipun tidak disebut gelar beliau Rasul dan Nabi, cuman digelari hamba saja, beliau tidak marah. Orangnya rendah hati. Tahu nggak hamba itu apa? Budak. Hamba itu artinya budak. Kemana perjalanan itu? Ya, Allah perjalankan Nabi Muhammad SAW minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Al-Quds di Palestina. Satu malam aja itu. Pakai apa? Buraq. Buraq ini di dalam hadis yang sahih disebutkan lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagol. Apa itu bagol? Bukan kepala orang, bukan. Ini orang Betawi kan bilang bagol kan, pala katanya, palanya gede gitu. Bukan. Bagol itu sejenis kuda, cuman perkawinan silang, yaitu keledai jantan kawin dengan kuda yang betina gitu, sehingga lahirlah namanya bagol. Bagol dengan keledai lebih kuat bagol untuk mengangkat beban berat. Cuman larinya nggak secepat kuda. Nah itu bagol namanya. Nah buraq itu besarnya lebih besar dari keledai, lebih kecil dari bagol. Ya, lebih kecil dari bagol. Dan dia bersayap. Kecepatannya kata Nabi SAW sejauh pandangan mata melihat. Jadi langkah kakinya satu tuh, langkah kakinya buraq tuh satu langkah itu sejauh pandangan mata paling ujung. Berarti cepat banget itu ya. Set, gitu. Itu buraq. Dan kendaraan ini serta perjalanan ini tidak diketahui oleh malaikat, tidak diketahui oleh jin, apalagi manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, diperjalankanlah Nabi dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah katakan linuriyahu min alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di mana tempat ini Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tempat yang Allah berkahi di sekelilingnya. Dan perjalanan ini kata Allah linuriyahu min ayatina, bukan hanya sekedar perintah sholat. Kita tahunya kan perintah sholat, iya kan? Bukan sekedar itu, tapi apa? Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya. Wa huwas innahu huwas samiul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat, mengetahui. Itu cerita Isra Mi'raj yang diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra. Jadi sesuai dengan namanya, Al-Isra ayat pertama. Nah kita lihat penjabaran dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Saya kutip semuanya dari hadis riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalail An-Nubuwah. Nah diceritakan oleh Al-Imam Bukhari bahwa ada riwayat ya, ketika Nabi SAW Isra di satu malam dari Masjidil Haram kemudian ke Masjidil Aqsa lalu naik. Jadi setelah diperjalankan lalu ditaikan. Makanya Mi'raj itu artinya apa? Tangga. Ya kan? Tangga. Ya. Jadi Mi'raj di sini maksudnya adalah naik langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dan di atasnya ketujuh atau itu ada di atasnya langit ketujuh